Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ikhwani al-ahibbah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah di pelajaran tahsin kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang makharijul huruf. Di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari makhraj yang pertama, yaitu jauf atau rongga, baik rongga mulut ataupun rongga hidung. Kapan? Ketika alif panjang atau waw mad atau ya mad. Jadi a, i, u atau ba, bi, bu. Nah, seperti itu. Dan sekarang kita akan memasuki makhraj yang kedua, yaitu makhraj al-halq. Ini makhraj secara global. Yang kedua adalah al-halq, yaitu tenggorokan. Dan di sini terbagi menjadi dua makhraj al-halq. Yang pertama ada yang disebut dengan aqsal halq. Akan tetapi sebelum Anda jelaskan apa itu aqsal halq, perlu diketahui bahwasanya yang dimaksud dengan tenggorokan bukan bagian bawahnya, akan tapi bagian yang mendekati, yang di bawah dagu sedikit tapi di tenggorokan. Perhatikan gambar sini. Nah, Anda perhatikan ini. Nah, jadi di sini tempatnya, bukan di bawah. Sebagian orang menyatakan di bawah dan ini kurang tepat. Akan tapi makhrajnya adalah di sini yang dimaksud tenggorokan. Di sini aqsal halq, tenggorokan yang paling pangkal, yang paling bawah. Nanti naik ke atas sedikit namanya wasatul halq. Nah, ini wasatul halq nanti. Dan naik ke atas lagi namanya adalah adnal halq, yang ujung tenggorokan. Yang pertama, yang aqsal halq yang paling pangkal, ini tenggorokan pangkal, ada huruf hamzah dan huruf h. Jadi kita kenakan dulu makhrajnya. A. Anda merasakan getaran di tenggorokan Anda sambil pegang. A. Kemudian H. Nam. A, I, U, A. Ha, hi, hu, ah. Nanti setelah Anda melihat rekaman ini, antum ikutin, antum baca, kirim kanan. A, I, U, A. Ha, hi, hu, ah. Nah, dan perlu diperhatikan, Ana ingin menyebutkan sebagian yang salah ketika seorang membaca huruf hamzah, yang mana seorang ketika membaca huruf hamzah ada yang membacanya dengan tebal sehingga dia baca ke langit-langit, dan ini kurang tepat atau bisa kita katakan salah. Karena huruf hamzah harus kita baca tipis. Tipis di sini bukan berarti kita memelankan suara, akan tetapi suara tidak ke langit-langit, sehingga kita mengucapkannya a, i, u, a. Nah, tipis. Kemudian huruf yang kedua adalah huruf hamzah, huruf h. H di sini orang Indonesia sering nyebutnya H tebal. Sebenarnya kurang tepat. Karena H di sini juga memiliki sifat tipis. Sehingga bukan dibaca bukan. Akan tapi dibaca H. Suaranya tidak naik ke langit-langit. Jadi tipis. Ha, hi, hu, ah. Dan huruf H ketika dia sukun, dia mengalir. Nah, ha, hi, hu, ah. Nah, jadi kalau yang hamzah, catatan dari Ana, karena yang paling banyak orang salah adalah ketika membaca huruf hamzah dengan tebal, padahal dibaca tipis. Ini satu catatan. Adapun huruf H, yang paling banyak salah yang pertama adalah tebal, padahal huruf H dibaca tipis. Dan yang kedua, huruf H ketika sukun dia dibaca mengalir.
Nah, seperti itu. Makhraj yang kedua ada yang dinamakan dengan wasatul halq. Jadi dia di atas sedikit. Kalau tadi di sini aksal halq di sini, wasatul halq naik sedikit. Nah, yaitu tengah tenggorokan. Dan di sini ada huruf ain dengan huruf ha. Jadi ada huruf ain dengan ada huruf ha. Nah, sehingga ketika kita mengucapkan ain, maka kita harus mengenanya a, ai, au, a, ai, au, a. Dan yang kedua adalah ha, hi, hu, ah, ha, hi, hu, ah. Yang perlu diperhatikan di sini, ketika mengucapkan ain, maka makhrajnya bukan di hidung, akan tetapi di tengah tenggorokan, sehingga kita membaca dengan a, ai, u. Kalau antum tutup dan tahan hidung antum ketika mengucapkan huruf a, akan tetapi sulit, maka itu masih kurang tepat, makhrajnya masih kurang tepat. Dan adapun pada huruf ha, maka di sini sebagian ulama ada yang membaca dengan ha biasa, dan sebagian ulama tajwid yang lain membacanya dengan ha sampai seperti itu. Dan ini tidak ada permasalahan di sini. Ya salah adalah ketika mengucapkan ha tapi dibaca tebal ha. Ini tidak tepat, karena ketika kita mengucapkan ha menjadi ha, maka kita telah berpaling dari yang tadi makhrajnya di tengah menjadi makhrajnya di pangkal. Mungkin ini aja materi tahsin untuk hari ini. Dan habis ini antum memiliki tugas yang pertama, antum membaca setiap 4 huruf ini, huruf hamzah, huruf ha, huruf a, dan huruf ha. Antum baca dengan a, i, u, a. Kemudian antum baca juga ha, hi, hu, ah. Dan antum baca ha, hi, hu, ah. Dan a, i, u, a. Antum baca seperti ini dan antum kirimkan ke ana dan nanti ana koreksi. Barakallahu fikum.